Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Palma. Tentu perayaan hari ini adalah perayaan yang sangat indah. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema memasuki Yerusalem bersama Kristus. Memasuki Yerusalem bersama Kristus. Pertama, masuk ke Yerusalem. Kedua, Yerusalem yang baru. Ketiga, kunci masuk ke Yerusalem yang baru. Kita semua senang tadi waktu masuk gereja dan menyanyikan lagu Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Yesus Raja Maharaja. Masuk gereja aja dengan lagu yang begitu megah, udah seneng. Anda bisa bayangkan betapa sukacitanya orang-orang Israel waktu menyambut Yesus masuk ke kota Yerusalem. Kota yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang datang ke Yerusalem. Apalagi saat itu adalah saat di mana orang-orang Yahudi mau merayakan Paskah. Jadi ratusan ribu, bahkan jutaan orang Yahudi dari berbagai tempat datang ke Yerusalem untuk berdoa, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan di Bait Allah yang ada di kota Yerusalem. Dan saat mereka mendengar kabar tentang Yesus, Sang Juru Selamat, mereka bersuka cita dan mereka menyanyikan lagu Hosana, Hosana. Apa artinya Hosana? Selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Karena Yesus dilihat, dipandang, dinilai sebagai Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Siapa dari antara Anda sekalian yang mau masuk bersama Yesus ke kota Yerusalem? Angkat tangan. Puji Tuhan, ada banyak ya. Kalau mau masuk bersama Yesus ke kota Yerusalem, itu artinya juga harus siap ikut ke Golgota. Siapa mau ikut ke Golgota? Waduh, kok sedikit sekali yang jawab anak-anak pada ya. Orang tua pada nggak berani ke Golgota, gimana ini ya. Jadi Yesus masuk ke kota Yerusalem itu karena Yesus sebentar lagi akan membangun Bait Allah yang sejati. Yesus mau membawa kita ke Yerusalem yang baru, Yerusalem yang baru. Makanya dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana orang-orang mengingatkan, katanya hancurkan Bait Allah yang dibangun puluhan tahun. Bait Allah yang begitu megah, begitu luar biasa, begitu kaya, dikagumi oleh banyak orang. Hancurkan Bait Allah itu. Dan kamu akan bangun dalam waktu 3 hari. Lakukan itu. Dan justru itu yang Yesus akan lakukan, sungguh-sungguh lakukan di Yerusalem, di mana Dia akan membangun Bait Allah sejati dalam waktu 3 hari. Jadi itu dilakukan Yesus di Golgota. Yesus akan bangkit, menang atas kuasa dosa dan maut, menang atas kegelapan, menjadi terang, menjadi bintang sejati. Tetapi untuk masuk ke Yerusalem yang baru, Bait Allah yang baru, kuncinya apa? Kuncinya adalah berkorban, wafat di Golgota. Kita semua diundang untuk ikut serta bersama Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, tapi jangan hanya berhenti di Yerusalem. Sayangnya ada banyak dari kita yang hanya berhenti di Yerusalem. Kalau berhenti di Yerusalem itu artinya apa? Cari seneng aja.
Kalau ikut Tuhan Yesus itu artinya mencari berkat duniawi. Sepanjang banyak dapat uang, banyak dapat proyek, banyak dapat kenikmatan, bisa pesta, bisa ada perayaan. Seneng kan kalau ada perayaan kan? Kalau ada pesta seneng, ada pesta di paroki seneng, bisa ikut pesta perkawinan seneng ya. Berbagai macam pesta, pokoknya nikmat, pokoknya makanannya enak, pokoknya acaranya keren. Atau kalau tertambat di Yerusalem, itu artinya kita hanya mencari popularitas, pokoknya terkenal. Dimanapun aku berada, orang mengagumi aku. Seperti Yesus, wah dikagumi waktu masuk ke kota Yerusalem. Tapi apakah itu yang kita cari saat kita mengikuti Yesus? Yang jelas, kalau mau sukacita sejati, kebebasan sejati, hidup sejati, Yerusalem yang baru yang Yesus berikan kepada kita dengan kebangkitannya, Yerusalem yang baru, surga, hidup bersama Allah dalam sukacita sejati, kita harus ikut Yesus ke Golgota. Kita harus berani pikul salib. Apakah orang-orang yang menyambut Yesus, Hosana, terpujilah Raja Maharaja, adalah orang yang sama yang mengatakan salibkan dia? Kornya sama tadi ya. Waktu di luar tadi kornya menyanyikan lagu Yerusalem, Yerusalem. Di dalam gereja waktu pasio kornya bilang lagi salibkan dia. Jadi orangnya sama atau beda? Sama dan beda. Tentu ada orang-orang yang waktu memuji-muji Yesus, ini adalah orang-orang yang sungguh kagum sama Yesus, sungguh mencintai Yesus. Tetapi berapa banyak yang sungguh-sungguh mencintai Yesus? Yang pasti adalah waktu Yesus itu disalibkan, mana begitu banyak orang yang memuji Yesus. Kebanyakan takut, kebanyakan lari sana sini. Bahkan tidak sedikit yang begitu mencium bau darah, seneng nih kita nih, ada korban, akan ada yang dikorbankan. Seneng kan kalau ada yang dikorbankan? Seneng gak kalau ada tetangga jatuh? Rasain lo. Kenapa sih seneng kalau ada orang jatuh? Ada orang hebat jatuh. Kenapa seneng? Karena kita merasa ternyata ada yang lebih susah dari kita. Jadi kalau ada yang lebih susah dari kita, kita merasa sedikit terhibur dengan kesusahan orang lain. Makanya ada banyak orang itu seneng dengan bau darah. Begitu ada bau darah, cari ceritanya. Ceritanya apa sih? Makanya seneng kan kalau dengar gosip. Kenapa seneng kalau dengar gosip? Kenapa seneng kalau dengar orang lain jatuh? Ada orang lain lebih susah dari aku. Lihat tuh yang katanya Yesus hebat, diagungkan. Sebentar lagi dia akan disalibkan, bau darah. Yesus hidupnya lebih susah dari aku, seneng. Dan ada begitu banyak orang yang gampang dipengaruhi, ikut angin, tergantung anginnya kemana, pokoknya yang enak buat aku, ke situ aku ikut. Yang udah melayani gereja, ternyata juga masih banyak yang ikut angin, pokoknya asal enak. Begitulah kebanyakan masyarakat. Sayang sekali. Bagaimana dengan kita semua? Kita ini yang benar-benar cinta Yesus, yang benar-benar bilang Hosana, selamatkanlah kami, karena mengalir dari cinta dan kekaguman yang mendalam pada Yesus, atau yang benci sama Yesus karena gak dapetin apa yang kita mau,
Atau hanya sekedar ikut sana, ikut sini, gak jelas. Yang penting enak. Yesus undang kita untuk jadi suci. Bapak Ibu, jadi suci. Jangan hanya berhenti di Yerusalem, tapi masuk bersama Yesus ke Yerusalem yang baru. Dan ini artinya harus siap pikul salib, harus siap berkorban. Tetapi saya mau ingetin kepada Anda sekalian, tidak ada kebahagiaan sejati. Tidak ada kebahagiaan sejati tanpa pengorbanan. Tidak ada kebahagiaan sejati tanpa kesulitan. Kalau orang itu kerjanya sibuk pesta sana sini, uangnya banyak, terkenal, dikagumi, tetapi gak pernah mau berkorban, gak tahu arah hidupnya, bosen sama pesta, bosen makan enak, bosen hidup enak. Dan siapa yang sungguh-sungguh mengagumi orang seperti itu? Gak pernah bisa berkorban, maunya enak sendiri aja. Orang seperti ini yang dikorbanin adalah orang lain. Yang dikorbanin bahkan bisa keluarganya sendiri. Tetapi untuk bisa sungguh-sungguh mengalami sukacita sejati, harus berkorban. Seorang ibu baru bisa merayakan panggilannya menjadi ibu kalau dia menerima berbagai kesulitan saat harus mengandung anaknya berbulan-bulan dengan berbagai kesulitannya. Kalau dia mau menerima sakitnya melahirkan anak, kalau dia mau menerima berbagai kesulitan membesarkan anak, mau tidur enak-enak, tiba-tiba anaknya nangis, dibiarin atau dikasih susu? Tentu harus bangun, tentu harus repot. Baru saat dia mau menerima pengorbanan yang dia harus lakukan, hidup jadi berarti, hidup jadi indah, hidup baru menjadi satu perayaan. Jangan takut dengan penderitaan, jangan takut untuk ke Golgota, karena Anda tidak pernah sendiri, kita tidak pernah sendiri, kita berjalan bersama Yesus. Kita ikut serta menemani Yesus, dan Yesus menemani kita supaya kita semua masuk ke Yerusalem yang baru. Amin.